Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada pemirsa setia Budi Ikan, yang mana pada pagi hari ini kita akan menyampaikan budidaya ikan nila indukan. Ini alhamdulillah saudaraku, walaupun kita ini usaha kecil, tapi alhamdulillah daripada wirawiri lebih baik berwirausaha. Alhamdulillah ya Allah, dan hasilnya kita buatkan semacam tempat-tempat yang untuk bisa berkreasi ataupun berekreasi baik keluarga maupun kelompok organisasi. Jadi ini adalah yang ada di tempat kami, bahasa kami yaitu Sumur Sinobo. Jadi tempat orang mencari ilmu, baik ilmu wal dunia juga wal akhiratnya ya Allah. Tapi saat ini kami fokus ke dunia dulu. Karena dengan kita ini ibaratnya hidup dulu, nanti kita akan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilimpahkan kesehatan juga rezekinya. Apalagi yang nonton ya Allah, yang like ya Allah, jauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah, dan limpahkan rezekinya ya Allah. Nah ini saudaraku, ini di kolam kami ataupun kolam indukan ikan nila ya saudaraku ya. Jadi ikan nila ini wajib bagi kami untuk memelihara pace ataupun daun-daun seperti ini. Tujuannya apa? Nanti suatu saat menjadi obat si ikan. Obat ikan, dan alhamdulillah kami juga sudah ada ambulan untuk fasilitas daripada orang sakit ataupun meninggal dunia. Nah, bukan untuk ikan ya saudaraku ya, untuk manusianya. Jadi kalau untuk ikan adalah ini puskesmasnya ataupun apotiknya. Nah ini makanan ini kesukaan gurame ini saudaraku, daunnya ini. Inilah, tapi tidak seberapa suka, tapi kalau buahnya sangat suka sekali. Nah, kalau ikannya sakit direndamkan dengan buah pace, ikannya jangan lama-lama, kurang lebihnya 1/4 jam, setelah itu dimasukkan ke kolam. Insya Allah akan menjadi sembuh penyakit apapun. Karena ini dikatakan buah ajaib saudaraku. Bisa di blender, ini bisa untuk obat kanker, obat turun beruk, semua penyakit bisa sembuh dengan daun pace ini ciptaan Allah. Jadi kita sayangi yang ada di bumi, dan insya Allah yang ada di langit menyayangi kita. Itu kuncinya ya saudaraku ya. Karena Allah ini milik semua makhluk yang ada di bumi ini. Nah ini kita memberi pakan sedikit ya saudaraku ya. Karena kita memberi pakan sedikit saja, karena belum waktunya ini saudaraku. Itu waktunya setelah air ini terasa panas karena kena sinar matahari ciptaan Allah. Nah ini sebenarnya saudaraku, ikannya posisi di bawah. Nah seperti itu. Nah itu lagi mengambil oksigen di atas. Dan seadanya matahari ini ciptaan manusia, betapa banyak kayu bakar dibutuhkan, dan betapa banyak tabung gas LPG diperlukan. Karena sebelum Masehi sampai sekarang masih bersinar terang, dan seluruh dunia menikmatinya karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sambil memberi pakan, kita juga bersolawat. Supaya apa? Kita terasa bahagia, dan yang mendengarkannya pun insya Allah mendapatkan pahala, apalagi yang mengucapkannya. Jadi sholawat itu penting saudaraku. Walaupun kita sombong, walaupun kita pamer, tetap Allah catat dengan kebaikan. Karena di situ memuji. Jadi puji-pujian itu memuji kebesaran Allah, juga menjunjung tinggi Rasulullah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sholawat untuk supaya kita tidak terkena santet, guna-guna, mohon maaf ya Pak Yai, Pak Ustadz, kena santet ataupun kena guna-guna, kita menggunakan sholawat liham satun, ataupun usaha kita tidak diganggu orang, usaha ikan maupun usaha apapun, dengan semacam ini saudaraku. Nah, kok ada burung gagak? Itu ada burung gagak di sana tuh jauh. Nah itu. Jadi alam ini kita lindungi ya saudaraku ya. Jadi sayangilah yang ada di bumi, dan saya yang ada di langit menyayangi kita. Apa salahnya mereka, apa salahnya anjing kadang-kala diharamkan. Jangan diambil sebelah-sebelah saja, diambil dari titik-titik yang lain. Nah, memang nggak boleh disentuh ya saudaraku ya. Karena air liurnya itu mengandung bakteri, 12.000 bakteri. Jadi kalau kita orang Islam memang tidak boleh menyentuh air liur anjing. Nah, seandainya tersentuh pun ya bukan berarti kita tidak Islam atau apa, itu dicuci dengan menggunakan pasir 7 kali. Karena najisnya termasuk najis yang, mohon maaf ya saudaraku, agak berat. Tapi kalau tidak ada anjing, mungkin keamanan
Pak polisi pun menggunakan anjing lacak dan lain sebagainya. Jadi anjing itu boleh dipelihara tapi tidak boleh terkena air liurnya. Seandainya terkena pun ya tidak apa-apa. Yang penting dicuci dengan pasir itu tadi. Lalu kita melakukan aktivitas seperti biasa ataupun sholat dan lain sebagainya. Bukan berarti tidak boleh dipelihara, karena kasihan juga mereka ada ciptaan Allah. Jangan menilai sesuatu dari hal-hal yang separuh-paruh totalitas, karena anjing ini termasuk binatang yang setia. Dibuang dengan majikannya di tempat itu, maka setiap hari yang sama, setiap waktu yang sama dia mendatangi tempat itu lagi, karena dia setia. Dikira dia itu ditaruh di situ, padahal dia dibuang dengan majikannya. Saking setianya binatang ini dengan majikannya. Kalau kita mohon maaf menggunakan sapam dan lain sebagainya, kadangkala sapam itulah yang mengambil hak kita. Tapi kalau anjing tidak, dia setia. Nah, banyak itu kemarin ada perampokan di KUD apa itu yang ngambil uangnya masih mohon maaf masih pengurus-pengurusnya di situ. Nah, jadi bukan berarti orang ini binatang lebih baik dari orang, tidak ya saudaraku, saya tidak maksud seperti itu. Jadi si Kliwon tidak bermaksud yang seperti itu, hanya menyampaikan saja yang kami ketahui, dan itu pun belum tentu ada kebenarannya. Jadi ya Allah, kami ingin beramal ma'ruf nahi mungkar, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Jadi kembali lagi ke sholawat yang tadi ya saudaraku ya, supaya ikan kita selamat, tidak diambil pencuri ataupun sesuatu yang goib. Kita mengucapkan sholawat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Li hamsatun utbi bihang harol wabail hatimang wal mustafa wal mutaddong wa nahuma wa batimang. Jadi seperti itu yang kami bisa ya saudaraku ya. Jadi memang pendek saudaraku, selawat ini pendek sekali. Nah, kalau ditulis Arabnya disimpan di kopiahmu ataupun dipaku di pintu tempat daganganmu, insya Allah banyak yang suka kepadamu. Jadi ini saudaraku, itu sajalah saudaraku ya. Jadi memelihara ikan nila ini kita beri pakan sehari 2 kali. Jadi kalau untuk indukan jangan menggunakan ini ya saudaraku ya, jangan menggunakan pakan proteinnya tinggi. Jadi proteinnya yang rendah seperti ini. Jadi protein tinggi dengan rendah itu kalau kita cium terasa saudaraku. Kita beli di tempat penjualan pakan, kita cium kalau amis berarti proteinnya tinggi. Tapi kalau tidak amis seperti ini proteinnya tidak terlalu tinggi. Jadi seperti itu. Nah ini ikannya mendatangin kita. Nah ini barakallah ya Allah. Jadi kita sayangi yang ada di bumi, dan insya Allah yang ada di langit menyayangi kita. Jangan lupa eceng gondok ya saudaraku ya. Kalau kita telat memberi pakan, maka ikan ini akan memakan eceng gondok yang ada di atas air ataupun di kolam kita. Nah, jadi itu saja ya saudaraku ya. Ya Allah, sebenarnya saya kangen, masih pengen ketemu berlama-lama, tapi takutnya nanti ditinggalkan karena kepanjangan. Saya ingin mendoakan kepada yang subscribe ataupun yang lagi, Allah panjangkan umurnya, jangan jauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah, dengan doa-doa selamat ambamu ini ya Allah. Allahumma inna nasluka selamatan fidin wa jihadatan fil ilmi wa barakatan fi rezeki wa taubatan qabal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakaratil maut wa najatan minan nar wa atwa hidaisab ya Allah. Allahumma fa'ana qala ahwal bala ahwal pasha wal munkaro wa syuyufal muqtaribata wa sadaida wal min hanamat khara min hawa ma batona min baladina hada khossa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Allah hadini wa ala kulli atin sholihah bi jahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barokati al-fatihah saudaraku. Barakallah. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.